Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, untuk kita boleh mempersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita percaya selama seminggu kita boleh beraktivitas, kita boleh mencari nafkah, tapi ini harinya Tuhan untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang minggu, hari lepas hari, kasih berkat Tuhan selalu mengikuti kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, seberapa kita yang ada. Tuhan mau hati kita, hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat Tuhan, Engkau mempersiapkan hidupmu, mempersiapkan hatimu untuk dijamah, untuk diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan itu begitu baik dalam hidup kami. Dalam keterpurukan pun Engkau angkat kami Bapa, sehingga kami Tuhan boleh ada di rumah-Mu saat ini Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu yang boleh menghantarkan kami ada di rumah-Mu saat ini Bapa. Kemurahan Tuhan yang boleh menghantarkan kami di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami Tuhan Yesus memiliki hati yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan, kita sama-sama mengatakan pujian ini. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Bapa. Haleluya.
nyanyi dari dalam hati. Kita mau mempersembahkan tubuh kita, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sekali lagi Bapakku persembahkan. Bapa
jemaat-Mu Bapa. Yes, kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Yes, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya.
mau bersuka karena Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tergenapilah karya Tuhan sempurna bagi kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Kasih Bapa. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Sama seribu tanya, namun tetap percaya. Jajamu Tuhan sungguh sempurna.
bagi-Mu Tuhan. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hati kami menjadi gembur, siap ditabur oleh kebenaran firman-Mu, bertumbuh, mengakar, bahkan berbuah-buah Tuhan dan kehidupan kami untuk kemuliaan hormat kepada Tuhan. Bapa di surga, ampuni segala kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bahkan kami layak untuk mendengarkan, bahkan kami layak untuk merenungkan, bahkan kami layak untuk melakukan kebaikan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya Engkau pakai untuk menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan, bahkan merenungkan, bahkan melakukan aplikasikan dalam kehidupan kami segala firman yang Kau akan taburkan pada pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tiba kita saat untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang mana tema yang sudah disiapkan dari BPD Pusat, ya, judulnya adalah persembahan hidup yang berkenan. Ya, kita buka di dalam Roma 12 ayat 1. Saya buka master ya, mohon izin. Ya, Roma 12 ayat 1. Bisa lihat di depan, ya satu ayat saja. Atau buka Alkitabnya, atau buka Alkitabnya, silakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan. Ya, judul kita adalah tema kita persembahan hidup yang berkenan. Tetapi sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu arti atau konsep persembahan. Ya, kita harus tahu arti konsep persembahan. Konsep persembahan, ya, menurut seorang ahli arkeolog Alkitab. Ternyata Alkitab juga ada ahli arkeolognya ya, bernama George Wright, ya, mengatakan bahwa persembahan yang dimaksud adalah suatu korban kepada ilahi, ya, kepada sang ilahi dari manusia yang berdosa, ya, di mana manusia mengakui adanya sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sehingga manusia itu merasa perlu mempersembahkan suatu korban kepada sesuatu yang dianggap lebih besar dari dirinya akibat dari kesalahan-kesalahan atau dosa, agar tidak lagi ditimpakan amarah ilahi kepada manusia sebagai makhluk yang terbatas. Ya, konsep persembahan seperti itu, yaitu terlalu panjang ya, tapi secara ringkasnya begini ya. Konsep persembahan itu bahwa kita manusia mengakui dari zaman dulu sampai sekarang, mengakui ada sesuatu yang lebih besar daripada kita, baik itu kekuasaannya, baik itu kemuliaannya, sehingga kita merasa bahwa bila kita bersalah, bila kita melakukan dosa, kita harus melakukan sesuatu persembahan kepada yang lebih besar itu. Ya, konsep persembahan seperti itu. Ya, kenapa melakukan sesuatu dari dulu manusia sudah mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sehingga dia harus melakukan suatu persembahan korban untuk agar dosa-dosa dia tidak ditimpakan lagi melalui suatu kesalahan-kesalahan telah dibuat oleh dirinya. Itu konsepnya ya. Dalam perjanjian lama, ya, persembahan dalam perjanjian lama pada dasarnya dibagi di atas dua cara. Jadi kita tuh kalau melihat persembahan itu, kita harus tahu bahwa ada perbedaan persembahan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, ya, saudara-saudara kasih Tuhan, adalah korban bakaran, ya. Korban bakaran. Secara besar ada dua jenis, korban bakaran dan korban sajian. Apa itu korban bakaran? Ya, dalam kitab Imamat, ya, Imamat 6 ayat 12 dikatakan demikian firman Tuhan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan
membakar segala lemak korban keselamatannya di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Ya, kalau dalam perjanjian lama, orang membeli persembahan itu berupa korban bakaran. Korban bakaran itu adalah sesuatu makhluk hidup atau hewan. Di antaranya adalah bisa sapi, bisa lembu, bisa juga domba atau kambing. Yang diberikan adalah yang tidak bercacat dan bercela. Dan lemak-lemaknya itu dipisahkan gitu. Lalu di altar ditaruh di mezbah dan dibakar di sana. Tidak boleh mati, harus menyala sampai habis. Ya, kenapa dikatakan harus dilakukan seperti itu? Karena itu kita mengakui ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, ya. Sehingga harus melakukan korban bakaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah korban sajian. Ya, antara korban bakaran ada juga korban sajian. Ya, dalam Imamat 2 ayat 1 demikian firman Tuhan, apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahanmu itu tepung yang terbaik. Dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Ya, yang kedua adalah korban sajian. Korban sajian ini adalah berupa apa? Berupa tepung yang terbaik. Apa itu tepung yang terbaik? Tepung terbaik itu adalah roti yang tidak beragi. Ya, jadi roti itu ditaruh di atas mezbah altar gitu ya, di korban bakaran, lalu dibakar di sana, dicampur dengan minyak dan juga ada kemenyan di atasnya. Ya, ya saudara kalau melakukan punya oven gitu ya, atau panggangan, ditaruh roti, dikasih minyak mentega lah gitu ya, pasti harum kan. Nah itulah korban sajian pada saat itu ya. Ada korban bakaran, ada korban sajian. Kenapa hal itu dilakukan saudara? Karena manusia itu mempunyai suatu kesalahan, mempunyai yang namanya dosa. Ya, di dalam perjanjian kitab lama kita bisa lihat adanya korban bakaran ya dari Kain dan Habel. Ya, mereka melakukan karena mereka baru saja panen peternakannya, panen juga perkebunannya, lalu mempersembahkan segala sesuatu korban itu buat Allah. Walaupun pada akhirnya milik Kain tidak diterima, tapi manusia dari awal sudah melakukan itu ya. Lalu juga banyak ya cerita di Alkitab di Perjanjian Lama. Ketika Nabi Nuh ya selesai surut yang namanya air bah, dan dia sudah mendarat lagi di tanah, juga melakukan korban bakaran sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, banyaklah yang namanya contoh-contoh di Alkitab di Perjanjian Lama khususnya. Nah, tetapi berbeda ketika kita masuk dalam Perjanjian Baru. Ya, kalau di dalam Perjanjian Baru bukan lagi korban bakaran atau tidak lagi melalui perantaraan persembahan dari manusia, tetapi persembahan itu berasal dari Allah itu sendiri. Ya, kalau dalam Perjanjian Baru persembahan itu berasal dari Allah itu sendiri, yaitu siapa? Yesus Kristus yang turun ke bumi menjadi korban untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi beda konsepnya ya. Ya, dalam Ibrani 9 ayat 28 ya demikian firman Tuhan, demikian pada Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya dalam Perjanjian Baru kita sudah menjadi manusia baru, tidak lagi melalui korban bakaran, tidak melalui korban sajian, tetapi Allah sendiri telah mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan sendiri yang turun langsung ya berupa sebagaimana anak manusia. Untuk itu makanya di dalam
Perjanjian baru kita pun dituntut. Kita sudah menjadi manusia baru, dituntut untuk hidup juga baru. Ya. Persembahan dari Tuhan, rela mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 tadi dikatakan apa? Kita dituntut untuk mempersembahkan tubuhmu. Ya. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya gini saudara, ini satu ayat tapi sebenarnya bisa kita renungkan lebih dalam lagi. Apa arti mempersembahkan tubuhmu? Mempersembahkan tubuhmu itu artinya mempersembahkan tubuh dalam satu kesatuan. Baik itu jiwa kita, dan juga roh kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita sendiri sebagai pengganti korban bakaran di atas altar. Kita sudah tidak terikat lagi dalam persembahan korban di atas altar sebagaimana disarankan oleh hukum Musa. Hukum Musa itu adalah kitab Imamat, ya. Sudah tidak terikat lagi. Tetapi Tuhan menuntut kita mempersembahkan tubuh kita sendiri sebagai persembahan yang hidup. Ya. Lalu apa arti persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Ya, artinya adalah kita hidup sudah sebagai manusia baru dan tidak lagi hidup atas dasar-dasar nilai duniawi. Ya. Kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa dan kita tidak lagi masuk dalam nilai-nilai duniawi. Nilai-nilai duniawi itu adalah nilai-nilai yang ditawarkan kenikmatan dunia dalam kehidupan kita. Apa itu kenikmatan dunia, saudara? Kenikmatan dunia itu bisa berupa keinginan daging, ya, melambangkan segala sesuatu yang membangkitkan selera tubuh tanpa aturan. Bisa berupa keinginan makanan, minuman, hubungan seksual, ya. Pokoknya segala sesuatu yang membuat tubuh kita nikmat secara berlebihan. Tapi yang perlu di garis bawahi adalah tanpa aturan. Semua boleh kita nikmatin kan sebenarnya, ya. Makan boleh, minum boleh, ya, hubungan seksual boleh, segala sesuatu menyenangkan tubuh juga boleh. Tapi yang jadi masalah tidak sesuai dengan aturan menjadi masalah. Ya, apa itu tidak sesuai dengan aturan? Keinginan makan. Makan ini bisa juga termasuk namanya obat-obat terlarang. Ya. Obat-obatan ilegal itu termasuk makanan yang kita makan. Ya. Dan bisa menjadikan ketergantungan buat hidup kita. Itu yang dimaksud mempersembahkan arti tubuh kita tidak lagi hidup dalam hal sifatnya duniawi. Ya. Lalu apa lagi? Ya, minum boleh. Tetapi minuman yang mengandung alkohol yang berlebihan, ya, itu bisa terlarang. Bisa membuat tubuh kita menjadi sifatnya ketergantungan. Ya. Lalu hubungan seksual boleh nggak? Boleh. Tetapi hubungan seksual tanpa aturan, jadinya kita seperti apa? Seperti binatang, saudara. Ya. Melihat yang ini hayu aja, karena dia punya istri di rumah, gitu ya. Tanpa ikatan, lari sana, lari sini. Ayam kan kalau mau kawin gitu kan, lari sana, lari sini. Siapapun juga, gitu ya. Apakah kita seperti itu? Ada aturannya. Aturan secara hukum dunia maupun hukum Tuhan. Ya apa itu? Ya itu yang menikah lah. Ya. Itu disatukan oleh Tuhan, ya, istri dan suami. Itu adalah keinginan daging yang sifatnya duniawi. Lalu yang kedua, keinginan apa? Keinginan mata. Ya, keinginan mata ini. Mata kita berbahaya ini, ya. Apa itu keinginan mata? Sesuatu yang melibatkan material. Materialisme istilahnya, ya. Penganut materialisme. Penganut hal sifatnya materi. Boleh gak sih? Boleh. Tetapi yang berlebihan ini akan menimbulkan rasa iri, rasa dengki, gitu ya, rasa ingin memiliki dengan cara-cara yang tidak benar. Ini yang menjadi masalah. Yang kita lihat saat ini ada fenomena yang namanya apa? Crazy rich, ya. Istilah-istilah zaman sekarang, ya. Crazy rich Indonesia. Saudara bisa lihat lah, sekarang umur 25 tahun bisa menjadi kaya raya. Ya, umur masih muda belum menikah sudah menjadi milioner.
triliuner malah. Tetapi yang jadi masalah adalah caranya nggak benar. Ya. Dan lebih lagi, orang itu melihat dia ingin seperti mereka gitu, dengan cara-cara yang nggak benar gimana? Oh, dia punya rumahnya mewah, sampai difilmkan segala, 3 lantai lebih. Belum lagi harta miliknya, mobilnya mobil sport. Itu sesuatu yang menikmati adalah keinginan mata. Belum lagi koleksi jam tangannya. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah ya, boleh-boleh saja. Yang jadi masalah adalah pertanyaan dari mana dia mendapatkannya, gitu ya. Sampai ada banyak yang mengatakan saya sudah kehilangan duit Pak, sampai berapa? Sampai 15 miliar Pak, gara-gara dia Pak. Sudah hilang duit 200 juta, 500 juta. Ya, zaman sekarang banyak orang tergiur hal-hal yang sifatnya ya apa ya, semakin investasi bodoh gitu ya. Pengen hidup seperti dia gitu. Belum lagi sekarang itu udah zamannya money game. Ya. Saudara dengan menaruh misalkan 9 juta, saudara akan mendapatkan duit 300 ribu ongkang-ongkang kaki. Kalau orang yang tidak mengerti, itu akan mudah sekali tergoda hal begitu ya. Kalau saya, saudara ya, dikasih 9 juta, saya kasih 300 ribu ke orang yang memberi saya setuju. Deal. Karena saya bisa menghasilkan 1 juta. Dia dapat 300 ribu, saya dapat 1 juta, dapat 700 ribu. Gitu ya. Tapi orang udah kita beli aja lah. Iya, kalau dalam keadaan normal mungkin akan baik. Dalam arti dia akan mendapatkan hal-hal seperti itu ya. 300 ribu normal, 250 turun, 300 mungkin saudara ada yang paham ya. Tetapi ketika suatu saat terjadi sesuatu yang di luar normal, misalkan pandemi lah, corona lah, usahanya udah mulai goyang lah, dia sudah tidak bisa lagi membeli 300 ribu, ujung-ujungnya apa saudara? Kabur. Ya kan? Duit saudara, investasi saudara hilang. Itu sudah sering terjadi di dalam orang membicarakan adalah, menamakan adalah apa? Money game. Ya. Itu karena keinginan mata diberikan, disodorkan agar kita itu mengikuti kehidupan dia. Ya. Lalu yang terakhir adalah keangkuhan hidup. Ya, nilai-nilai dunia itu keangkuhan hidup ya. Dia merasa dirinya lebih hebat. Dia selalu melakukan sesuatu untuk kehendaknya secara pribadi. Keangkuhan hidup. Ya. Ini bukan, mudah-mudahan tidak di sini gitu ya. Apalagi namanya OKB, orang kaya baru sekarang. Aduh, lebih baik dia minggu jalan-jalan. Ya, kenapa? Punya mobil baru, lebih baik daripada ke gereja. Hari Sabtu udah pusing, besok kita kemana Pak? Besok kita kemana Pak? Oh, kita jalan-jalan sana. Lupa pemberiannya, dia diberi oleh si pemberi berkat adalah Allah itu sendiri. Ya, sehingga dia lupa, tidak ke gereja, lebih baik jalan-jalan. Ya, orang kaya baru biasanya begitu ya. Tapi kita diingatkan pada saat hari ini bahwa kita tidak boleh seperti itu ya. Ya, itu adalah keangkuhan hidup. Ya, lalu yang terakhir tadi dikatakan ibadahmu yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati, saudara? Ibadah yang sejati itu artinya kita melakukannya hanya bukan pada hari-hari tertentu. Kalau saya mengistilahkannya di dalam ada satu moto dari salah satu minuman, dikatakan apa? Kapan saja, di mana saja, siapa saja, minumlah. Ya, saya tidak sebutkan karena masuk ke YouTube ya. Tadi sangka iklan. Ya. Jadi kapan saja, ya, ibadahmu yang sejati itu kapan saja, bukan hanya kapan di hari Minggu. Ya, di hari Minggu kiri kanan, shalom, shalom, senyum, hehehe gitu ya. Tapi hari biasa hidupnya sangat sekuler sekali gitu ya. Kerjaannya nagih utang gitu misalkan, kerjaannya jadi preman gitu ya, kerjaannya ya ngalahin orang gitu misalkan. Tapi hari Minggu, wah ini baik sekali, shalom, shalom. Artinya ibadah sejati adalah kapan saja kita ada dimanapun, ya kapan saja itu artinya bukan hanya hari Minggu, tetapi hari Senin sampai hari Sabtu pun sama. Ya. Lalu di mana saja, ya, mau di gereja, mau di pasar, mau di sekolah, maupun di tempat pekerjaan ataupun di tempat komunitas kita tetap menjadi persembahan yang hidup.
persembahan yang kudus, persembahan yang tidak bercacat dan celah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Dan siapa saja artinya tidak mengenal kasta. Mau dia gembala kek, mau dia pekerja kek, mau dia jemaat, sama. Ya, harus firman Tuhan ini bukan hanya untuk pekerja atau pelayan ya, tapi buat kita semua orang yang percaya. Ya. Terus pertanyaannya adalah, kenapa hidup kita itu harus berkenan di hadapan Allah? Ya, kenapa hidup kita itu harus berkenan di hadapan Allah? Ya, jadi persembahan yang kita lakukan itu pada akhirnya adalah untuk berkenan kepada Allah. Lalu kenapa hidup harus berkenan kepada Allah? Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26, ya, Pengkhotbah 2 ayat 26 demikian firman Tuhan, karena kepada orang yang dikenalnya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, demikian firman Tuhan. Apa maksud, saudara? Maksudnya adalah kalau saudara hidup saudara tidak berkenan kepada Tuhan, apapun yang dilakukan menjadi sia-sia. Apapun yang dilakukan seperti menjaring angin. Saudara bisa menjaring angin, ya lepas terus dia. Kalau menjaring ikan enak ya, dapat ikan dia kan. Tapi kalau menjaring angin, apa yang didapat? Ya, kesia-siaan apabila hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena apapun yang engkau himpun, apapun yang kau timbun, apapun yang kau tabung, pada akhirnya akan diberikan ke orang lain. Akan Tuhan berikan kepada orang yang Allah berkenan kepadanya. Ya. Jadi kenapa harus hidup berkenan kepada Allah? Karena apapun dilakukan orang yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah suatu kesia-siaan. Ya, karena Tuhan akan memberikan, namanya menghimpun, menimbun, akan diberikan kepada orang yang sudah dikenal, yang berkenan kepada Allah. Kita bisa lihat ya, kadang-kadang seringkali si A gitu ya, hidupnya sakit-sakitan, gitu seperti belalang pelahap, saudara. Ya, dia gampang dapat materi, dia gampang dapat penghasilan, tapi pengeluarannya juga banyak. Anak sakit lah, istri sakit lah, dia juga sakit lah, orang tuanya sakit lah, ada aja gitu. Dapat kabar anaknya kecelakaan lah, dapat kabar lagi anaknya tangkap polisi lah, ugal-ugalan, kabar lagi anaknya narkoba lah. Itu pengeluaran terus, saudara, jatuhnya. Berapa pun penghasilan saudara akan dimakan lagi belalang pelahap apabila hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada aja masalah yang terjadi, Tuhan ambil lagi tuh yang namanya berkat-berkat yang kita terima dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan, kalau bahasa Jermannya itu, bahasa Jermannya ya, uang setan dimakan iblis katanya. Ya. Jadi berapapun yang saudara dapat, akan habisnya juga nggak jelas. Ya kan, kalau orang berjudi kan gitu, untung sekarang gede, besok dia kalah, kan besok rugi. Ya kan, apabila kita hidup berkenan dalam Allah, apapun yang saudara lakukan, saudara tabung, saudara simpan, saudara timbul, itu akan diambil daripadamu. Ngeri ya. Makanya hidup itu harus berkenan ke dalam hadirat Allah. Jangan sampai Allah itu memalingkan wajahnya. Ya, kita kalau doa berkat kan begitu ya, Tuhan menghadapkan wajahnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tapi kalau Tuhan sudah memalingkan wajahnya, wah bahaya, saudara. Ampun ya, sudah Tuhan memalingkan wajahnya. Ada ayatnya Pak? Ada ya. Di dalam Yesaya 54 ayat 8, ya, Yesaya 54 ayat 8, demikian firman Tuhan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap kau. Allah aja bisa marah, meluap-luap gitu ya. Lalu dia menyembunyikan wajahnya terhadap engkau. Ya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 54 ini, saudara,
Yesaya 5:4 ini berbicara mengenai curhatan Allah, ya, mengenai apa? Pembangkangan bangsa Israel. Tuhan sudah muak pada saat itu. Allah bangsa Israel sudah muak lihat bangsa Allah Israel itu muak lihat kaumnya, kaum Israel membangkang terus sampai akhirnya ada ayat, dengan murka yang meluap, aku itu Allah ya. Allah telah menyembunyikan wajahnya terhadap engkau. Ya, kita tahu ya, setelah itu bangsa Israel dibuang, ya kan? Tuhan selalu memberikan, Allah selalu memberikan lawan-lawan yang lebih besar daripada kemampuan bangsa Israel. Kenapa itu? Karena Allah sedang menyembunyikan wajahnya. Kalau Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya, siap-siap saudara ya. Jangankan Allah, ya, jangankan Allah. Kita saja nih ya, kita saja kalau kita bertengkar, ya, adik kakak atau suami istri mertua gitu ya, ujung-ujungnya apa saudara? Memalingkan muka, ya kan? Memalingkan wajah. Ya kalau bahasa sini bilang tuh kalau ketemu tuh melengos gitu, melengos gitu, jadi nggak mau nengok gitu, ya kan? Kalau kita aja manusia, ya manusia itu adalah bagian dari karakter Allah. Ya. Manusia itu punya karakter bagian dari Allah. Ya, manusia aja apabila dia bertengkar, apa dia marah, meluap-luap, dia akan memalingkan wajah, ya kan? Apalagi Allah kita juga seperti itu. Ya. Suatu hari ada seorang suami ya ribut sama istrinya, ribut besar. Sehari, 2 hari, 3 hari saling memalingkan wajah. Ya, kalau ibu-ibu ada yang seperti itu, bapak memalingkan wajah, nggak mau nengok-nengokan, ya kan? Nggak mau berbicara. Makan aja, kalau nengok dia kesini, dia kesini gitu. Padahal makan cukup bersama gitu, ya kan? Tidur aja biasanya ada hadapan, jadi punggung-punggungan. Bener nggak? Enak gak sih begitu? Karena adanya rasa marah, karena ada rasanya sesuatu yang harus dibenahi. Akhirnya datang si suami ini, dia merasa bersalah sebenarnya. Lalu dia bilang ke Pak Pendeta, Pak Pendeta, ya curhat dong, gitu ya. Ini, aduh gimana Pak Pendeta ya, saya udah 2 minggu nih nggak ngobrol-ngobrol sama istri saya, saling memalingkan wajah. Ya kan ngomong lah baik-baik. Saya itu orangnya maluan Pak. Sebenarnya sih gengsian sebenarnya ya. Dan ini kebetulan suaminya yang salah gitu ya. Karena suami yang salah dia harus melakukan minta maaf gitu. Terus gimana dong Pak caranya Pak ya, biar hubungan kami bisa seperti yang dulu, bisa mesra lagi gitu. Ya kalau kamu nggak pintar ngomong ya, kamu harus tahu apa kesukaan, kesenangan istrimu. Apa kira-kira kesenangan istrimu? Istri saya itu senangnya makan kue. Dia senang banget kalau dikasih tiramisu, kue tiramisu. Ya udah kamu berikanlah itu kepada dia. Lihat waktu, tempat, dan juga keadaan. Apabila lagi dia senang, kamu datangin dia, berilah kue tersebut. Kayak besoknya dilihatin sama dia. Sore-sore istrinya lagi anteng gitu ya di teras ya, datang suaminya. Lalu dibawalah kue tiramisu gitu. Ya dengan agak grogi-grogi gitu ya, karena kan tadi sama-sama memalingkan wajah nih. Dikasih lah, Ma, ini ada kue tiramisu kesukaan Mama. Bu, kira-kira kalau begitu masih memalingkan wajah nggak kira-kira? Mungkin masih ya, tapi matanya ngelirik gitu. Gini, gitu tuh. Oh, tiramisu tuh enak juga gitu ya. Tapi udah mulai tidak memalingkan wajah kan? Sudah mulai cair. Dia tahu istrinya kesukaannya makanannya misalkan tiramisu gitu. Papa potongin ya. Terus juga, Mama tahu nggak? Ini apa? Ya ini tiramisu Pak. Tahu nggak kalau tiramisu tiranya dihilangin jadi apa Ma? Jadi misu. I miss you too Ma. Kan jadi cair suasana kan? Tadi dia memalingkan wajah udah mulai tengok-tengokan lagi. Istrinya dipuji lagi, bisa balik lagi gitu kan. Mah kemarin Papa ke Pondok Indah Mah. Nah, ngapain Mah?
Papa aneh aja, Pondok Indah sekarang namanya bukan Pondok Indah lagi. Kok bisa gitu? Sekarang namanya cuma pondok aja, indahnya hilang. Kenapa itu Pak? Soalnya indahnya pindah ke wajah mama. Sekarang tuh cair kan, sudah mulai tengok-tengokan lagi kan, sudah mulai namanya tidak bertengkar lagi, ya kan? Itu adalah gambaran dari Allah itu sendiri. Allah kita itu adalah Allah yang suka dipuji. Jangan sampai memalingkan wajahnya, jangan sampai memalingkan. Kalau sudah memalingkan, apalagi tidak menyinari, udah habis ya, udah ya. Terus, tapi istri saya sudah nengok saya nih, tapi kok belum bersinar wajahnya. Tadi Pak Gembalanya bilang, kamu bisa apa sih? Selain mengasih kue, saya bisa main gitar Pak. Udah rayu lah istrimu dengan gitar gitu. Dibawa gitar ke istrinya, nyanyi dia. Namanya si Dewi, istrinya Dewi katanya. Dewi, belahlah dadaku, aku cinta padamu sampai mati. Wah, itu. Ya, akhirnya bersinar-sinar lagi lah istrinya. Ya kan? Itulah kenapa kita harus hidup berkenan kepada Allah. Kita harus belajar salah satunya dari kesalahan Raja Saul. Ya. Apa sih kerajaan Raja Saul, saudara? Kerajaan Raja Saul itu sebenarnya kalau menurut zaman sekarang itu kecil. Ya, karena manusia zaman sekarang itu mendegradasikan dosa itu menjadi lebih kecil gitu. Nggak ngerti gak maksudnya? Ya salah satunya begini ya. Saul itu serakah. Salah Raja Saul. Dalam 1 Samuel 15 demikian firman Tuhan, Saul mulai serakah. Intinya ya, Saul itu disuruh oleh Allah itu untuk membunuh semua bangsa Amalek dan juga membunuh semua ternak-ternaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Yang dilakukan dipilih-pilih kalau laki-laki masih segar kuat bisa dijadiin kuli gitu ya. Lihat lagi, wah ini cantik, ini ya bisa jadi budak. Dipilih-pilih, disuruh oleh Allah untuk dimusnahkan. Lalu dipilih-pilih lagi ternaknya, wah ini penyakitan nih, bunuh. Ini enggak, kakinya patah, bunuh. Wah ini tambun nih, bagus nih, ambil. Kesannya dosanya kecil ya. Kesannya dosanya kecil ya untuk ukuran zaman sekarang ya. Tapi jangan gitu, dosa itu di hadapan Tuhan mau zaman dulu zaman sekarang sama. Cuma kita aja kadang-kadang mendegradasikan. Karena apa? Kebanyakan orang sudah melakukan dosa ya. Kecil kan? Itu adalah dosa. Motivasi Saul adalah serakah. Sudah mulai serakah. Lalu yang kedua adalah kenapa Allah itu tidak berkenan lagi kepada Raja Saul? Karena Raja Saul mulai tidak taat kepada firman Tuhan. Apa kesalahan Raja Saul yang kedua? Ya. Di dalam 1 Samuel 13 ya, satu perikop. Raja Saul itu disuruh menunggu Nabi Samuel. Disuruh menunggu Nabi Samuel dan dia menunggu Nabi Samuel di Gilgal. Ya, dan dia suruh menunggu dia selama 7 hari. Nah ini Raja Saul udah mulai gelisah. Kenapa? Karena bangsa Filistin sudah mengepung bangsa Israel pada saat itu ya. Bahkan pasukannya dan juga rakyatnya sudah mulai memaki gitu. Memaki kepada Raja Saul. Lalu apa yang Raja Saul lakukan, saudara? Raja Saul itu akhirnya mempersembahkan korban bakaran yang mana seharusnya bukan tugas dia. Yang mana itu adalah tugas seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Jadi pada saat itu apabila mereka mau berperang itu membuat korban bakaran dulu. Tetapi pada saat itu gak sabaran nunggu nabinya. Kalau dia membakar sendiri korban bakaran, lalu terjadi apa, saudara? Ya, dia tidak taat kepada perintah firman Tuhan bahwa harus menunggu yang namanya Nabi Samuel. Kecil ya kayaknya ya. Kayaknya apa sih, itu cuma begitu doang aja gitu ya. Tapi dosa adalah dosa, saudara. Kalau zaman sekarang ya, misalkan satu gereja saudara punya gembala gitu ya, atau pelayan Tuhan lah gitu. Saudara mulai tidak taat, kayaknya kecil gitu masalahnya. Tetapi bisa menjadi suatu masalah besar buat kehidupan saudara selanjutnya.
karena sudah tidak dengar-dengaran lagi, tidak minta nasihat lagi kepada gembalanya. Sama seperti Nabi Samuel pun begitu. Akhirnya ketika Samuel datang, Raja Saul mengatakan apa? Semua sudah dilakukan, korban bakaran sudah dilakukan. Ya, padahal itu bukan tugas dia. Seringkali kita itu, ya mohon maaf ya, melakukan segala sesuatu itu di luar, merasa kita lebih hebat, merasa kita itu tidak perlu orang lain, kita merasa itu tidak perlu seorang seperti Samuel. Ya, ini salah sebenarnya. Setiap gereja pasti mempunyai yang namanya hamba Tuhan. Apa salahnya untuk berdiskusi untuk segala sesuatu? Kalau saudara hajar sendiri, putusan sendiri segala sesuatu, memang nggak semua harus gembala gitu ya, atau pelayan Tuhan. Tapi hal-hal yang sifatnya riskan, ada baiknya didiskusikan, ya, didiskusikan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, kecil ini kesannya kan, tapi itu menjadi Allah itu menjadi memalingkan wajahnya kepada Raja Saul. Dan kita tahu sendiri akhirnya Raja Saul memerintah, pada akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Samuel untuk mencari penggantinya, ya kan? Karena Tuhan sudah tidak lagi menyinari wajahnya kepada Raja Samuel, tidak lagi menghadapkan wajahnya lagi kepada Raja Samuel. Ya, apa akibatnya saudara? Di dalam 1 Samuel 16 ayat 14, ya, di 1 Samuel 16 ayat 14, demikian firman Tuhan, tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Ya. Dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat. Tuh. Ya, ya. Daripada Tuhan. Jadi pada saat itu kalau saya gambarkan, jadi Raja Saul ini udah seperti kayak orang gila. Ya. Ada roh jahat yang masuk ke dalam dirinya. Raja Saul lebih tampak seperti orang gelisah, frustasi, depresi, ngomong sendiri gitu. Damai sejahtera sudah jauh daripada dirinya, ya, sehingga kita bisa lihat pada akhirnya Raja Saul pun digantikan oleh Raja Daud. Ya, makanya hidup kita tuh harus berkenan. Kalau sudah baik, buatlah baik terus gitu ya. Itu ya akibatnya. Ini contoh aja ya dari Raja Saul. Lalu bagaimana sih wujud persembahan hidup kita? Ya. Bagaimana wujud persembahan hidup kita? Persembahan hidup kita yang pertama itu kita harus mempersembahkan tubuh yang sehat. Ya, yang pertama itu kita harus mempersembahkan tubuh yang sehat. Ya. Tuhan menginginkan saudara dan saya itu mempunyai tubuh yang sehat. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 tadi dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pertanyaannya, bagaimana kita untuk menjadi ibadah yang sejati kalau tubuh kita sakit? Ya kan? Menjadi masalah kan itu, tubuh kita sakit. Kita harus tetap sehat, ya. Harus tahu namanya, kita harus tahu namanya ya sedikit-sedikit kesehatan atau masalah kedokteran lah dikit-dikit ya. Kalau makan kebanyakan, udah tahu makan sate kambing, kemarin bagaimana udah katakan, makan sate kambing 20 tusuk, minumnya tuak gitu ya. Makanan penutupnya durian. Coba aja, silakan. Ya, makan sate 20 tusuk aja. Terus habis itu minumnya tuak. Makanan penutupnya durian montong. Silakan saudara makan sekaligus semua itu. Saudara bisa merasakan sendiri deh. Bukan hanya nggak gerak-gerak lagi sini, nggak bisa ngomong, coba perutnya udah kayak petahu tuh, buntel-buntel di dalam tuh. Perpaduan antara tuak sama durian sama kambing di dalam tuh muter-muter di dalam ya. Jadi kita harus tahu yang namanya kesehatan. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri,
Sebab kamu telah dibeli dan harga telah dibayar, telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, tubuh itu tubuh fisik. Ya. Jadi bukan hanya kita bicara, kita tuh seringkali berpikiran yang kita persembahkan tuh hati. Seringkali kita berpikiran tuh karena pikiran, tapi juga di sini dikatakan muliakan Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita pun harus mulia, saudara. Ada beberapa ini yang saya dapat ya, bagaimana supaya tubuh kita tetap sehat. Tubuh kita tetap sehat yang pertama itu tidak memasukkan benda-benda atau zat tertentu dalam tubuh. Zat tertentu ya. Apa itu? Salah satu adalah minuman-minuman yang mengandung alkohol. Ya. Ya, minuman alkohol itu atau minuman keras itu bisa dikatakan apa? Ibu dari segala kejahatan. Gak percaya? Karena saudara minum minuman keras, akhirnya saudara setengah sadar, setengah hidup. Ya kan? Orang dalam kondisi seperti itu bisa mendatangkan apa? Kekejaman. Karena terasa sadar dan enggak gitu. Ya kan? Lalu kekejaman, apalagi penyakit. Penyakitnya apa? Lambung biasanya ya. Lalu apalagi bisa juga jadi kejahatan KDRT. Ya kan? Istrinya nungguin jam 10, jam 11, jam 12 baru pulang. Jam 1 mungkin baru pulang. Suaminya dalam keadaan mabuk pulang. Ya kan? Ditanya, istrinya malah galakan dia. Jangan ditanya ya bu ya. Gitu ya. Galakan dia. Karena dia setengah sadar gitu. Nanti bisa jadi KDRT jatuhnya. Ya. Ibu dari segala masalah ya. Kalau kita itu minum-minuman keras ya. Belum lagi menyebabkan ketidakjujuran ya. Belum lagi hilangnya kesucian tubuh kita, hilangnya penilaian baik ya dari orang lain. Bahkan juga banyak terjadi kecelakaan gara-gara mabuk. Ya kan? Jadi itu harus sehat. Lalu juga hendaknya kita tidak menggunakan obat-obat terlarang, apalagi ya, memakan makanan yang membentuk suatu kebiasaan yang tidak baik ya. Atau kita harus menghindari zat-zat yang dimakan atau minuman yang tidak baik bagi tubuh. Jadi yang tidak baik buat apa kita makan ya, yang tidak baik buat apa kita makan ya, ada ngomong sama saya gini, kalau ngerokok dosa nggak? Saya tahu tuh maksudnya ya. Kalau kita bilang dosa, dia pasti akan nanya apa? Mana ayatnya? Benar nggak? Nggak ada ayatnya. Tetapi satu hal yang mau saya beritahukan, merokok itu saya juga tidak tahu dosa-dosanya. Tetapi pertanyaannya, apakah merokok itu memuliakan Allah dengan tubuhmu? Itu aja ya jawabannya ya. Atau memuliakan Allah dengan tubuhmu? Kalau ditanya ayatnya, saya nggak tahu yang pas gitu. Ya. Itu ya. Namanya hidup itu harus sehat. Yang kedua juga menjaga keseimbangan antara bekerja, istirahat, dan olahraga. Jadi hidup itu harus bekerja, ya. Kalau saudara nganggur-nganggur di rumah, nggak ada keseimbangan. Kalau saudara istirahat mulu, apalagi saudara bekerja mulu juga nggak sehat. Saudara olahraga mulu, kapan nyari duitnya, ya kan? Jadi harus ada keseimbangan antara bekerja, istirahat, dan olahraga. Tubuh kita aja nih ya, tubuh kita ya, itu udah Tuhan susun sedemikian rupa cara bekerja dengan tubuhnya. Pada saat-saat tertentu dia bekerja tanpa kita sadari sebenarnya, ya kan? Kalau saudara itu Tuhan sudah bentuk mekanismenya seperti ini. Kalau jam 4 pagi sampai jam 7 pagi itu yang namanya usus besar bekerja keras. Saya bukan ahli dokter ya, tapi saya mulai membaca juga ada lah pengetahuannya. Jam 4 pagi sampai jam 7, jam 4 subuh sampai jam 7 pagi itu usus besar bekerja keras. Saudara merasakan nggak kalau pagi-pagi itu mulus, apalagi bangun makan makanan yang hangat gitu, atau minum minuman yang hangat, cepat tuh mulusnya. Atau air dingin sekalian, air dingin bukan kulkas ya, air kendi itu kalau taruh di atas ya. Saudara pernah nggak air kendi taruh di atas, pas kita pagi-pagi kita akan berebut, diminum enak banget itu. Langsung tuh nanti mulus, ya kan? Karena yang namanya usus besar sedang bekerja di jam tersebut.
Apa maksudnya saudara? Dia bekerja di jam segitu. Karena mekanisme Tuhan itu adalah jam 4 sampai jam 7 pagi kita itu bangun. Ya kan? Bangun. Gak mungkin saudara itu BAB dalam keadaan tidur. Bener gak? Saudara BAB dalam tidur, itu namanya orang sakit, pakai pispot gitu ya. Tapi kalau saudara jam 7, jam 4 sampai jam 7 saudara melewatkan waktu itu, jam 8 saudara udah gak ngurus lagi. Ya kan? Besok-besoknya komplain. Aduh, saya udah 2 hari nih, udah 3 hari nih nggak BAB. Emang lu bangun jam berapa? Jam 9. Pantesan aja. Usus besarnya udah tidur lagi. Ya kan? Karena dia bekerja keras tuh jam 4 sampai jam 7. Lalu jam 7 sampai jam 9 yang bekerja keras apa? Yang bekerja itu alat pencernaan. Itulah, disitulah waktu yang terbaik buat kita makan sarapan. Jadi cepat tuh diolahnya tuh, sari-sarinya oleh alat pencernaan tersebut. Ya. Jadi seperti itulah. Kalau jam 11 sampai jam 1 itu yang namanya detak jantung lagi tinggi-tingginya. Makanya jam 11 sampai jam 1 itu biasanya istirahat kan. Jam 12 orang kantoran ya. Istirahat lah. Kalau saudara paksa jam 11 sampai jam 1 itu tetap bekerja, stres karena detak jantung lagi besar-besarnya. Ya. Jadi mekanismenya itu sudah diatur oleh Tuhan. Ya, organ tubuh kita aja sudah diatur seperti itu ya. Makanya harus menjaga keseimbangan antara bekerja, istirahat dan berolahraga. Ya, terus 2, persembahan yang disertai pembaharuan budi. 2 aja ya. Ya, persembahan yang disertai pembaharuan budi. Roma 12 ayat 12, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi persembahan kita ini, ya, hidup kita ini harus disertai dengan pembaharuan budi. Apa itu pembaharuan budi? Perubahan budi itu adalah berubahan, ya, yang harus bermetamorfosis dari kehidupan manusia lama menjadi kehidupan manusia yang baru. Jadi kan dalam perjanjian lama tuh kita sudah ditebus, perjanjian baru sudah tebus, sudah selesai oleh Tuhan, kita menjadi manusia baru. Kita harus metamorfosis ya, dari kehidupan manusia yang lama menjadi kehidupan manusia yang baru. Saudara pasti tahu yang namanya kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu ketika melakukan metamorfosis itu biasanya awal dari telur. Ya. Kalau saudara lihat di daun tuh suka ada telur kecil-kecil tuh, itu telur kupu-kupu. Ya banyak, derintil-rintil gitu, telur kupu-kupu. Nah lambat laut ya seminggu kali ya, itu semingguan ya, lalu dia berubah menjadi ulat. Lalu setelah menjadi ulat, lalu dia melapisi dirinya menjadi kepompong. Ya, pada saat jadi kepompong keadaannya jelek banget, nggak ada indah-indahnya, jelek kan? Tetapi setelah waktunya, ya dia bermetamorfosis dari kepompong, lalu dia menjadi kupu-kupu yang indah. Ya kan? Jadi kupu-kupu indah pun dia pada saat proses menjadi kupu-kupu pun dengan susah payah, saudara. Enggak tiba-tiba jadi kupu-kupu ya. Kalau saudara misalkan ketika melihat kepompong itu mulai terbuka, lalu saudara merasa kasihan amat ini, kupu-kupunya mau keluar susah, lalu saudara bukain, dia akan jatuh. Tapi kalau saudara diemin aja beberapa saat, dia meronta-ronta seperti terbuka, seperti apa? Bagaimana susahnya keluar dari kepompong. Yang terjadi apa? Pada saat dia keluar kepompong, dia bisa terbang. Artinya apa, saudara? Ada kesusahan di sana yang harus dia lalui. Ya. Ada yang namanya kenapa dia susah keluar dari kepompong? Karena sesungguhnya si kupu-kupu ini sedang yang namanya menguatkan kepak sayapnya. Kitanya aja nggak paham itu, merasa kasihan.
aduh kasihan amat ya, ini dia mau keluar susah bener nih, kita ambil gunting, kita bukain kepompongnya. Ketika kita ambil kepompongnya, gunting kepompongnya, dan dia belum merasa kuat, dia akan jatuh dan dia akan kesulitan untuk terbang. Ya, makanya maksudnya di sini adalah kita harus bermetamorfosis. Ada saatnya kita hidup susah, ya, yang dimana tujuannya untuk membentuk kepribadian kita, membentuk yang namanya iman kita, ya. Iman saudara sedang dibentuk di situ. Kalau dimanjain, aduh kasihan dia ya, kasihan ya. Yang terjadi dia nggak akan jadi apa-apa. Biarin aja dia itu, kecuali nasihat boleh. Ya. Tapi dia harus melalui satu proses. Ya, sama kita juga kalau punya anak gitu ya, merasa kasihan, apalagi punya power si bapak itu gitu ya, mau masuk suatu bekerja, dengan mudahnya dia bekerja, dapat suatu pekerjaan dengan relasi. Saya mau kasih tahu saudara, apabila dia mudah mendapat pekerjaan, dia pun akan mudah meninggalkan pekerjaan. Benar ya? Kalau saudara mudah mendapatkan motor, tinggal ngomong sama bapak, Pak, minta motor dong. Kalau dibeliin bapaknya, itu besok-besoknya itu motor bawa ke bengkel. Saya sering mendapatkan anak begitu ya, anak manja ya. Dapat motor bapaknya gampang, sampai ke baru turun masuk bengkel. Datang itu motor udah trondol. Ya. Udah dibikin racing lah, dipendekin ceper lah, bahan bagus-bagus, peleknya kecil-kecil gitu. Saya kadang-kadang heran gitu ya, motor begitu apa enaknya gitu ya, shock breakernya pendek gitu. Tetapi kalau saudara mendapatkan motor dengan cara usaha saudara sendiri, dengan keringat sendiri, apalagi dengan nyicil juga nggak apa-apa gitu ya, saudara sayang nggak mau motor itu, ya kan? Boro-boro bawa ke bengkel, kayak dikit tadi langsung dilus-lus tuh motornya. Aduh sayang banget ini dikasih kompon gitu ya. Ya, sama juga cewek ya, jangan kasih harga murah ya sama cowok ya. Kalau saudara ada laki-laki menyatakan cintanya itu langsung bilang oh gitu ya, dapat memudahkan, dapat yang mudah, saudara akan mudah ditinggal. Hati-hati ya, jual mahal dikit lah gitu. Jangan modal 50.000, saudara udah ho aja ya, cuma dia ajak makan di Cisadane, fine, coba makan Cisadane, bakso 15.000, berdua 30.000, sama teh botol doang, sama ongkos parkir, udah bisa ngegandeng. Aduh, jangan ya. Kalau mau diajak tuh ya ke Lombok gitu loh, atau jalan-jalan ke Singapura dulu gitu. Kalau mau menjadi pacar saya gitu ya, jangan kegampangan ya, kayak Cisadane udah seneng gitu ya, jual mahal dikit lah ya. Itu ya. Ya. Lalu ya tadi mau persembahkan yang disertai pembaharuan budi. Sulit gak? Sulit ya. Saya juga mengakui sulit saudara ya. Seperti kepompong tadi ya. Setiap kita itu bergumul ya. Sebenarnya bukanlah tidak tahu kita mempunyai dosa ya. Ya. Ada yang terus bergumul dengan emosinya, tahu itu tidak baik tetap dilakukan. Ada yang bergumul dengan dosa kebohongan tetap dilakukan karena ada kesulitan. Ada yang bergumul dengan dosa seksual ya, tetap sulit dilakukan, tetap sulit untuk berubah ya. Makanya saudara ya, cari komunitas yang benar, komunitasnya yang benar ya. Karena sifat seseorang tidak dapat diubah, tetapi karakter dapat dibentuk. Percaya nggak? Sifat manusia itu nggak bisa diubah, bisa dibentuk apa karakternya. Kalau dasarnya memang suka berantem, dia akan berantem ya. Saya ingat kisah seorang petinju legendaris ya, Mike Tyson ya. Dia dalam wawancara dikatakan apa? Saya itu dari kecil memang selalu berkelahi. Sehari itu minimal 3 kali saya harus berkelahi. 3 kali harus minimal. Karena kalau tidak berkelahi, badan saya ada yang kurang gitu ya. Coba. Dan juga masa remajanya keluar masuk penjara ya kan, keluar masuk penjara dia, sampai akhirnya ditemukan oleh seorang pelatih handal ya, namanya Chus Diamato ya. Dia melihat bahwa Mike Tyson ini mempunyai naluri membunuh
Membunuh dalam arti positif ya. Ini orang kalau saya bentuk, ini akan menjadi petinju yang tangguh. Karena dia mempunyai naluri yang untuk membunuh lawan gitu. Dan akhirnya benar kan? Apabila tepat di tempat yang benar, jadi benar. Dia suka berkelahi kalau dia di tempat geng nggak benar, ya hancur dia. Tapi dia masuk dalam sasana tinju, menjadi orang terkenal. Ya. Umur 20 tahun dia sudah menjadi juara dunia kelas berat melawan Trevor Berbick. Dan itu rekor sampai sekarang belum ada yang mengalahkan. Kenapa? Karena memang sifat dia nggak bisa berubah, tapi karakter dia bisa dibentuk oleh Yesus Yamato ya. Kalau saudara suka balapan motor, kalau di pinggir jalan itu namanya balapan liar, ya kan? Tapi kalau saudara punya sifat yang sama, tetapi bermainnya di sirkuit, itu namanya pembalap. Bener nggak? Cuma beda tipis kan? Tapi tempatnya nggak harus yang benar. Kalau saudara itu mulutnya nggak bisa ember gitu ya, di tempat yang salah sering gosipin orang. Tapi saudara mulutnya ember, menjadi marketing, bisa jadi marketing yang handal. Bener nggak? Jadi karakter yang bisa dibentuk. Sifat ya udah begitu. Mau diapain lagi? Ya. Makanya harus mencari komunitas yang benar. Ya, seorang pengacara itu pintar ngomong kan? Apa bedanya sama pedagang di pasar tuh? Ayo yang jauh mendekat merapat, sama sifatnya. Tapi pengacara berada di tempat yang benar menjadi pengacara yang handal. Ya, sulit memang ya kita menjadi manusia baru, ya dengan pemikiran yang baru. Kenapa saudara? Karena di lain pihak manusia lama kita masih dalam proses. Kita mau menjadi manusia baru, tapi manusia lama kita masih dalam proses. Tetapi percayalah, saatnya apabila kita tetap mentaati firman Tuhan, ya, dalam Roma 6 ayat 12 demikian firman Tuhan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Ya saat ini ya kita sudah tidak lagi mempersembahkan secara daging ya. Ya kita lihat ya persembahan Habel pada saat kisah kejadian itu adalah kisah persembahan yang diterima Allah, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Itu masalah apa saudara? Masalah motivasi. Ya. Bukan karena Tuhan senang lemak-lemaknya Habel, lemak Habel. Tapi karena Tuhan tahu hati Habel. Karena hidup Habel berkenan. Hidup Habel itu sesuai dengan karakter Tuhan. Sedangkan Kain hatinya nggak baik. Jadi yang dilihat Tuhan adalah subjeknya, orangnya siapa yang memberikan persembahan. Ya. Saat ini kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran, karena Yesus Kristus sudah menjadi domba Allah yang sudah menjadi korban dalam persembahan bagi kita. Ya. Iman sebagai kepercayaan tidak hanya mengakui keberadaan Tuhan dan kekuasaannya, namun komitmen kepada Tuhan, ya, sehingga memberikan yang terbaik apa yang kita miliki ya, dalam hal ketaatan, kesetiaan, kerelaan, ketulusan, perkataan, bahkan perbuatan. Itulah sebagai bentuk persembahan hidup kita yang sejati. Amin saudara. Amin. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah ditaburkan di tempat ini Tuhan, kiranya menjadi rema buat kehidupan kami, biarlah menjadi cerita buat hidup kami, bahwa sesungguhnya kami ini adalah manusia-manusia yang lemah, tapi kami percaya dengan tuntunan Tuhan hidup kami bisa menjadi lebih baik, jalan kami bisa menjadi lebih baik, hidup kami bisa menjadi hidup kudus, hidup kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua kita diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Yang belum mendapatkan amplop ada di bagian belakang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu mengulurkan tangan untuk memberkati
pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan membuat menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik buat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan diantarkan ke depan, kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Setiap doa kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Semua yang Tuhan perbuat baik bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku dalam tanganmu.
di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa pada pagi hari menjelang siang hari ini Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh melangkahkan kaki di rumah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya damai dan sukacita-Mu itu terus mengalir di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, Engkau terus menjadi perlindungan bagi kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Engkau yang mengubah setiap hidup kami Tuhan. Biarlah setiap hari kami diperbaharui oleh Engkau Bapa. Dan kami tetap menjaga kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Taat dan setia kepadamu. Karena Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, berkati keluarga hamba-Mu, berkati usaha setiap yang dilakukan Tuhan di dalam rumah tangga. Biarlah Engkau yang dipermuliakan dan berkat Allah tercurah senantiasa. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan mengembalakan gereja ini Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan yang boleh terus menyertai hamba-Mu Bapa. Sehingga biarlah dalam penggembalaan Tuhan senantiasa yang menuntun dan memimpin Bapa. Sehingga Bapa biarlah gereja ini Tuhan menjadi gereja yang benar-benar takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan mencari Engkau ya Bapa. Biarlah lewat keluarga hamba-Mu nama Engkau terus dipermuliakan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dari Bapak Gembala kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya tutup bungkus tangan Tuhan, Roh Tuhan dan menyertai Bapak Gembala kami Tuhan. Doa buat semua tim pengembala di tempat ini, kiranya Tuhan juga senantiasa berikan hikmat, bergandengan tangan Tuhan dalam bersama-sama melayani tempat ini. Semua pengerja, semua pelayan Tuhan, kami percaya tangan Tuhan terus menyertai, tangan Tuhan terus yang menuntun, tangan Tuhan terus yang memimpin kami. Sehingga biarlah kami Tuhan dengan segala kerendahan hati tanggung jawab, karena untuk semuanya kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kau melihat hati mereka Tuhan, Kau melihat kerinduan mereka, Kau lihat pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang tahu setiap hati jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mereka yang sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada jamahan-Mu Tuhan, ada mujizat-Mu Tuhan. Dengan iman percaya Tuhan, mereka akan mendapat kesembuhan itu Bapa. Dan kami percaya mereka dalam bergumul, apapun pergumulan mereka Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau bukakan jalan dan pintu yang tertutup bagi mereka Bapa. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang pergumulan dalam pekerjaan, usaha apapun juga, kami percaya Tuhan, apabila Engkau yang membuka pintu, Engkau tidak akan pernah satupun Tuhan yang akan bisa menutupnya Tuhan. Engkau mengangkat kami dan tidak ada satupun yang bisa menurunkannya Tuhan. Terima kasih, kami percaya pagi hari ini Tuhan, tangan-Mu akan menopang setiap kami, tangan-Mu akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan percaya juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir di tempat ini, mungkin mereka dalam pergumulan, sakit penyakit atau apapun juga Tuhan yang menjadi halangan mereka datang. Satu hal kami percaya, kami mengasihi mereka Tuhan, terlebih Engkau mengasihi mereka Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus mengalir dalam hati mereka Tuhan. Dan suatu saat Tuhan mereka mau datang, karena Roh Kudus yang mengingatkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur Bapa. Sebagaimana adanya kami Tuhan, itu karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami yang kami cintai. Biarlah Tuhan Kau berkati bangsa kami, berkati pemimpin kami Tuhan,
Berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, di pelosok-pelosok negeri ini Bapak. Kiranya biarlah bangsa ini bersatu, bangsa ini punya damai Tuhan. Dan pemimpin kami Kau berikan hikmat senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap hati kami memiliki damai sejahtera dan sukacita itu Tuhan. Dan kami pulang membawa berkat daripada Kau, yaitu berkat sukacita, damai sejahtera yang terus kami bawa di dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam keluarga kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan saat ini Tuhan, di akhir doa kami ingin berdoa dan Kau panjatkan ini Tuhan, karena Engkau yang mengajarkan kepada kami Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kasih Tuhan, itulah saat kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, amini dan imani janji berkat telah Tuhan limpahkan buat kita semua. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai hikmat dan kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah, kasih daripada Allah anak Yesus Kristus, melalui persekutuan kuat dengan Roh Kudus, melingkupi kehidupan kita sekalian. Mulai saat hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita yang telah menerima berkat daripada Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pengumuman, nanti sore kita ada acara malam penghiburan di rumah almarhum Bapak Ikos ya, atau Ibu Alen nanti malam. Bisa bersama-sama kita berangkat di daerah udah tahu ya di mana ya tempatnya, nanti malam jam 7 malam. Ya, puji Tuhan. Cuma silakan bersaat teduh. Yesus memberkati, selamat hari Minggu.